kami kedatangan tamu istimewa dari Komisi 8 pada kegiatan kunjungan kerja di kantor Kelurahan Kota Depok. Kami berharap semoga Bapak Ibu semua berkenan dan nyaman di tempat kami dengan segala pernak-pernik perangan dan juga keterbatasan yang kami miliki. Inilah kantor Kelurahan Kota Depok dengan jumlah ASN 590 orang, terdiri dari penghulu agama Islam dan penghulu agama Kristen Katolik, juga terdiri dari unsur guru dan pengawas madrasah, melakukan upaya peningkatan kualitas di bidang pelayanan para jemaah haji yang porsi berangkat tahun 2024 dengan cara menggandeng para penyuluh agama dan para urusan agama untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah, dan juga menggandeng dari kantor imigrasi untuk pembuatan paspor kolektif yang telah diadakan setelah 2 kali kemarin, dan juga kami menggandeng dinas kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat jemaah haji yang akan berangkat tentang kesiapan dan kesehatan untuk bekal ibadah haji, termasuk juga menggandeng KBRI dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan bimbingan manasik haji sepanjang tahun agar jemaah haji itu mandiri dalam beribadah dan tahu tentang syarat rukun wajib dan ibadah haji. Untuk porsi berangkat tahun 2024 itu 1.816, dan yang jumlah kita kemarin tidak berangkat di 22 tim ada 23, dan jumlah apa yang tidak berangkat. Dan untuk jumlah jemaah haji keseluruhan Kota Depok 45.816 orang. Perkiraan masa tunggu sekitar 27. Adapun nanti secara rinci akan disampaikan Bapak TU tentang bagaimana penyelenggaraan ibadah haji di Kota Depok dan juga di Jawa Barat. Tentu kami mengucapkan dan penuh rasa hormat selamat datang kepada Ibu Ketua Tim dan seluruh anggota Komisi 8 yang telah berkenan hadir di Kemenang Kota Depok. Semoga memberikan pencerahan buat kami, memberikan inspirasi dan motivasi agar kami lebih tulus dan berhati dan profesional dalam melayani. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika baik kuota gitu ya, saya perluas ya, penetapan kuota, penambahan kuota, lalu juga kesiapannya, kapasitas jemaah dalam melunasi biaya haji, dan juga tentunya dinamika yang mungkin ditemukan di daerah mengenai haji khusus dan haji furoda ya, karena ini juga cukup signifikan pengaruhnya di Tanah Suci. Sebelumnya izin saya ingin memperkenalkan teman-teman anggota Komisi 8. Mungkin enaknya ini sendiri ya, memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya Diah Pitaloka, saya dari fraksi PDI Perjuangan, Wakil Pimpinan di Komisi 8 DPR RI, Dapilnya Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Bermohon, silakan Bu Lisa. Ya, ini kita mengalir aja ya. Kita sebetulnya ingin dengar bagaimana sih kesiapan haji di daerah. Daerah ini kan di luar pusat ya, terutama Kementerian Agama. Apa aja problematikanya? Kita ini juga Komisi 8 suka bikin dialog-dialog haji, kayak Sapa Haji, manasik sepanjang tahun, Jamaroh. Nah, tentu banyak hal-hal yang biasanya menjadi kendala atau apa yang kira-kira perlu kami perhatikan gitu ya, sehingga kita bisa memberikan masukan Kementerian Agama. Nah, ini kalau Jawa Barat kita dapat tambahan kuota berapa Pak? Dari 20.000 tambahan kuota nasional
kita bagi dari 2.719, lumayan kan? Berarti kurang lebih 27% lah ya, enggak 13% lah, karena 20.000 ya. Ya, dan mungkin Pak Kepala Kementerian Kantor di Depok bisa menjelaskan kira-kira bagaimana persiapan hajinya, lalu nanti distribusi kuotanya, terus juga TPAD. Kita nih kadang kayak gini-gini kelewat gitu loh, obrolannya di pusat kelewat bagaimana ngatur komposisinya, apalagi sekarang kan petugas dikurangi, petugas memang wilayah pusat ya, sehingga kita lihat ketika petugas dikurangi nanti itu peran kayak Karong gitu ya, ketua kloter itu akan menjadi sangat penting. Nah, kira-kira pembinaannya bagaimana, lalu interaksinya dengan haji khusus yang menurut saya juga hari ini pengawasannya sangat penting. Jadi kadang kalau kita nih berangkat haji furoda lah ya, di luar haji khusus ya. Haji khusus mungkin lebih termonitor karena kuotanya bareng ngebelahnya. Haji furoda itu ada nggak kayak laporan-laporan masyarakat misalnya kadang udah bayar ternyata nggak ada gitu kan. Nah, ini kita terus sekali masukkan di daerah, atau kadang fotonya bagus banget sampai sana pelan-pelan ya kan. Nah, mungkin laporan-laporan dari masyarakat seputar haji atau juga umroh juga kita persilahkan dalam kesempatan ini. Silakan Pak Kepala. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk persiapan ibadah haji tahun 2024, tentu pertama kita menyiapkan petugas-petugas yang handal dan profesional yang bekerja, karena berangkat dari petugas yang berkualitas, petugas yang apabila dia mengabdi melayani, itu akan menjadi masukan positif bagi pemerintah dalam hal tentu kita menyiapkan petugas-petugas yang melalui ketat seleksi ya, baik dari performa, kemudian dari personality, kemudian juga dari bekal-bekalnya untuk memahami bagaimana syarat hukum dan haji, sehingga jemaah haji itu tidak menjadi galau, tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh jemaah haji. Kita komunikasi dengan pihak kesehatan bahwa untuk ketika di Arab Saudi itu yang punya peran penting adalah petugas kesehatan, karena bagaimanapun kerja tim yang bagus itu tanpa didorong oleh tim kesehatan yang mumpuni, yang mau bekerja dan betul-betul tidak merasa risih terhadap kondisi yang sakit itu, insya Allah itu nanti bisa kesehatan. Karena kita mengalami ada jemaah haji yang memang sampai dan sebagainya, dan dapat diintegrasi oleh petugas kesehatan. Tentu jika koordinasi dengan tidak hanya kesehatan, tapi dibantu oleh petugas yang lain. Untuk persiapan lainnya, kan banyak sekali ibu jamaah haji yang memang belum berangkat, bahkan ada istilah jamaah bantu. Jadi porsinya ada, tetapi dia tidak berangkat, dihubungi ke lokasinya tidak ada. Dengan kita suruh kayak lagi dengan ketua RT, karena dia sudah singgah. Jadi banyak faktor, ada yang tidak berangkat, ada yang tidak di lokasi, tidak ada kabar juga, sehingga menyebabkan antrian di bawah tidak berjalan. Itu jadi kota baru. Nah, kemarin ketika ada penambahan yang cepat itu, kita menurunkan tim pengurus dan kepala KUA itu untuk survei ke tempat-tempat yang memang tadi dianggap nomor porsi ada, tetapi orangnya tidak ada. Sampai kita kesulitan karena memang ada juga jamaah haji yang akan
Kemudian sampai itu Ketua Komisi dan para teman yang saya hormati terkait dengan biovisa. Mungkin tahun ini kita tetap menggunakan biovisa, artinya menggunakan kita karena memang itu alatnya harus halus, benar-benar artinya tidak memang kita tinggi. Sementara kita itu yang hanya punya seperti itu, paling handphone Samsung ke bawah teman-teman. Nah, sehingga kita memang butuh dimodifin, butuh didorong, dialog untuk pengadaan handphone yang memiliki kualitas tinggi sehingga ketika ada biometrik itu kita bisa lancar. Karena sudah coba ketika di sidik jari itu atau ibu yang sering ada satu dokter, ada dua perawat. Sekarang ini cuma satu dokter saja tanpa perawat. Nah, ini kemarin juga saya ada keluar dari dokter-dokter yang mau dikirim itu kalau tidak ada perawat ya sangat sulit. Makanya kemarin kita juga dari Komisi 8 meminta kepada Kemenang agar segera mengadakan mobil-mobil dengan saudara untuk bisa menambah jumlah petugas, terutama petugas kesehatan. Kalau cuma satu saya tidak sangat kurang. Nah, ini makanya nanti dokternya itu harus doktrin betul ya Pak ya, bahwa dia itu tugas. Namanya tugas dia harus lebih mementingkan jamaah daripada dirinya sendiri. Mohon maaf Pak, saya ini soalnya kebetulan yang dia sering yang saya tahu itu tugas-tugas itu kadang-kadang kalau sholat ya dia ikut sholat. Nah, sehingga ada orang yang mau berobat tidak ada, maka tugasnya kalau itu dan yang masih ada yang jaga. Tapi sekarang kalau tidak ada yang jaga maka tugas dia harus lebih menggabungkan tugas dengan bisa kira kalau orang ini juga masuk ibadah mungkin sama saja Pak. Itu yang kami harapkan. Kemudian yang kedua yaitu masalah apakah ada di sini haji khusus Pak. Ini kami ingin tahu karena dengan hadir di PHU urusan haji khusus ya. Jadi kita tahu ada berapa orang yang selama ini bagaimana karena kemarin haji khusus ini mendapatkan tambahan yang istimewa loh Pak. Mendapatkan dana itu 14 miliar 558.658 rupiah. Jadi dulu nggak dapat tambahan, sekarang dapat tambahan 14 miliar lebih. Sehingga perlu pengawasan, kami berharap dari Kemenang ini juga bisa mengawasi pada penyelenggaraan haji khusus. Ya. Kemudian yang tadi disampaikan masalah biovisa. Oh, jamaah batu bukan biovisa, masalah jamaah batu. Ini saya ingin tahu ada berapa jamaah batu ini di sini ada berapa? Karena kemarin kita juga akan cari solusi di mana jamaah batu ini kalau sampai misalnya sampai dipanggil 5 kali atau 7 kali harus ada batasan. Kemudian mereka harus kita drop atau bagaimana apa digantikan yang lain atau kita drop harus, kalau tidak jamaah batu ini terus menggantui ganggu terhadap perjalanan yang lain pada kota yang lain. Antriannya juga berpengaruh terhadap jamaah batu ini. Jadi ini yang perlu kami minta kejelasan supaya nanti kita di sana dia bisa langsung juga mengusulkan agar supaya jamaah batu ini ada batasan waktu, tidak dibiarkan tiap tahun mendot, tiap tahun mendot. Kalau begitu terus ya kasihan yang antri. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Kunker Spesifik Ibu Dia dan juga mitra Komisi 8 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena tadi sudah jadi makmum. Menarik sekali Pak dalam Guspik ini karena ini juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Tanah Suci. Satu kan tadi ada pengurangan untuk petugas haji karena karom ini kan artinya mempunyai tanggung jawab yang lebih. Setiap jamaah pasti ingin karena sudah menunggu lama ingin beribadah semaksimal mungkin. Tetapi kalau ada lansia-lansia mereka nggak tega kalau umpama di kamar sendiri. Terus
ada lagi yang harus didorong. Pernah salah satu kita kunjungan, Pak. Bu, bagaimana saya mau ibadah? Mau saya keluar, ini nggak ada yang nyebokin, nggak ada yang ngasih makan ini, dan 24 jam saya tungguin. Nah, hal-hal yang seperti ini jangan, Bapak kan nyari pahala, harus ikhlas. Nah, kalau nggak ya kamu aja yang jadi ada suatu keluhan yang harus kita selesaikan sebelum pemberangkatan. Jadi mungkin nanti ada pembagian tugas, Ibu Ketua. Karena kenapa? Ketika saya ke sektor 6, sektor 7, sektor 8, yang saya temui semuanya banyak lansia-lansia yang tidak mandiri. Jadi mungkin memang saat ini ada perbaikan bahwa untuk pelunasan cek kesehatan, sehingga ada perbaikan kalau memang tidak bisa diberangkatkan, tidak membebani jemaah yang lain. Tentunya itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibahas di Komisi 8 dan juga di Kementerian. Saya tidak bahas di sini. Yang saya bahas di sini di Depok ini, tadi kan ada penambahan, Pak. Minimal saran saya adalah yang memang sudah waiting list antri, jangan ada ujuk-ujuk. Karena saya baru juga 1 tahun saya sudah berangkat. Saya baru berapa ini saya sudah berangkat, dan itu reguler. Jangan sampai hari ini menyakiti jemaah yang menunggu 10 tahun, 15 tahun, karena setiap kita ke sektor, ya namanya anggota dewan kan kerjanya untuk menyerap aspirasi sehingga kita perbaiki di dalam kita rapat-rapat. Nah, saya mohon yang Haji Furoda, Pak. Karena kenapa Haji Furoda? Jangan memberikan iming-iming ke masyarakat. Oh, saya kenal Habib A, Habib B, orang Arab yang di sana. Itu banyak keluhan yang datang. Mungkin bukan di Depok ya, Pak. Saya menanyakan di Depok, di dapur saya yang lama itu tidak berangkat, Pak. Sudah bayar 800 juta. Jadi saya mohon ini tidak ada kejadian lagi. Kalau saya sebutkan orangnya malu, Pak, karena kenapa? Merasa dijanjikan dari Kemenang yang kabupaten bahwa Furoda ini akan keluar karena kenal dengan anak pangeran-pangeran. Jadi mohon ini di daerah Depok semoga tidak terulang, karena mungkin dari salah satu tempat pasti ada lah. Kita ini merugikan kami yang di Komisi 8. Tentunya saya sebagai anggota dewan banyak keluhan yang seperti itu. Saya ingin menambahkan dengan kuota batu. Kuota batu ini kan seyogianya bisa tidak akan terjadi apabila kita mempunyai sistem setiap tahun yang waiting listnya yang di bawah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu sudah diabsen, sehingga tidak ujuk-ujuk pada saat mau pembayaran atau saat ini 2000 sekarang baru 2023, nah besok kan 2024 baru diurus, terus kelimpungan yang di bawah nggak bisa naik. Tapi kalau umpama terdeteksi lebih awal, insya Allah masalah kuota batu ini tidak terjadi. Karena ini adalah suatu sistem. Bagaimana kita mau menyikapi, bagaimana kita mau memperbaiki, bagaimana kita mau bekerja supaya label kita kasih haji bekerja dengan baik. Itu yang terakhir nih. Nah, yang terakhir begini, obat untuk lansia atau komorbid kita mohon untuk dicatat, jangan hanya lisan. Karena kalau lisan, waktu itu saya pernah menanyakan, Pak, ini ya saya pernah dikasih tahu. Nah, ini nggak 1, 2, Pak. Saya tulis ada 36 masalah yang komorbid, tidak katanya tidak mendapat arahan untuk bawa obatnya. Itu. Dan yang berikutnya satu lagi, Pak, untuk soal makanan. Memang kita menyediakan makanan ramah lansia, tetapi ada salah 1, salah 2, salah 3 yang lansia ini tidak bisa makan dengan yang ada. Mohon juga ditulis makanan yang ringan kayak hamburger food, karena ini adalah makanan-makanan untuk lansia. Karena saya paham yang berangkat haji ini pasti bukan mudah, Pak. Pasti banyak, karena dengan tinggal
ketika nunggu yang lama, jadi pasti yang pura-pura. Karena kenapa saya sampai belanja di Bin Daud untuk membeli mereka, sampai ada wartawan Kompas bilang, Bu kok beli oleh-oleh begini aja, belanja Bin Daud sampai banyak. Pak, ini bukan untuk oleh-oleh Pak, karena banyak lansia-lansia yang saya melihat makanannya tidak sesuai gitu. Jadi dia nggak mau tidak. Ketika saya membelanjakan baru, oh seperti ini. Nah maksud saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk memperhatikan itu dan berupa catatan kecil yang sebelum berangkat atau 1 bulan 2 minggu itu disertakan. Terima kasih. Biasanya langsung ke yang jadi setiap tahun itu kan Kementerian Agama Pusat itu kan merilis jemaah yang waiting list untuk tahun ini kan 15, 10, 5%. Nanti itu otomatis ketika tidak terisi tadi kan berarti yang waiting list kita naikkan, melalui maksud dan jenis dari pusat. Jadi kalau itu tadi disampaikan di data itu sudah otomatis dari sistem untuk waiting list. Jadi urut kacang ya kalau saya sampaikan urut kacang nanti akan naik secara otomatis. Nah, kedua, mampu dan tidak mampu. Ada nggak jemaah yang nggak mampu melunasi sisa biaya haji? Di Depok ada sih Bu, ada tapi kalau yang porsi batu itu kan rata-rata kan kita cek di rumahnya. Jadi Pak Kepala ini mengerahkan seluruh pasukannya yang ada di kecamatan, yaitu para penyuluh. Itu saya sekali ketika banyak seat belum terisi itu kita ke pelosok-pelosok ya, ke rumah penduduk kita datengin, kita cek. Pak Kepala minta itu ada laporan per kecamatan kenapa ini tidak ada. Jadi memang rata-rata sudah tidak ada jemaahnya itu. Ya, jadi monitor. Yang kedua untuk BPKH juga secara keuangan mungkin harus diputuskan, karena kalau dikembalikan juga uangnya orangnya udah nggak ada. Orangnya masih ada nggak? Orangnya masih bisa dilacak nggak? Yang berarti tadi? Iya. Tidak ada Ibu. Ya, ada untuk beberapa itu menemukan penyuluh yang kita minta bantuan untuk ngecek lokasi itu ada yang sudah bahkan sudah tidak tahu gitu. Mungkin bisa saja kan dia sudah 10 tahun yang lalu terus kemudian pindah, tetangga juga tidak tahu itu ada. Kalau di Jawa Barat ini kita lebih fokus ke hari itu ke kesehatan. Jadi petugas kesehatan yang para perawat, para bidan dari pemerintah daerah provinsi Jawa Barat kemarin itu dalam 1 quarter itu ada hanya untuk daerah Bandara BIJB Kertajati kita akan memulai untuk 19 kabupaten kota, dan untuk asrama haji Bekasi yang akan menggunakan Bandara Sultan kita akan menggunakan dari 8 kabupaten kota termasuk kota Depok, kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Jadi kalau totalkan kurang lebih sekitar 25.130 jemaah akan berangkat dari Bandara Kertajati dan sekitar 15.848 kita akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Sekian saja mungkin untuk TPHR dan berkaitan dengan tadi untuk jemaah yang Batu, memang secara umum di Provinsi Jawa Barat ini, kalau secara umum di Provinsi Jawa Barat lebih hanya kurang dari 1%. Karena itu langkah kita untuk tahun ini kita akan segera melakukan verifikasi data jemaah berhak lunas. Nah, kita nanti koordinasi juga dengan BPDB. Nah, sehingga kita nanti akan melihat tahun kemarin berapa yang Kota Batu itu, kemudian perkiraan di tahun sekarang, dan dari verifikasi data ini kita nanti akan bisa menentukan yang waiting list-nya. Tahun itu 9 orang. Kemudian usia 26 tahun sampai dengan 50 tahun itu 509 orang. Kemudian usia 51 sampai dengan 64 tahun ini 764, ini agak banyak. Dan usia 65 sampai dengan 75 tahun sebanyak 290 orang. Kemudian 76 tahun sampai dengan 91 tahun itu
hanya 42 orang. Walaupun kita juga bisa mengeruk, nanti mohon berkenan mungkin sebelum pulang bisa melihat ke PDSP yang kami punya, dan depot itu sudah berakses kepada digital. Ketika orang menilainya itu cukup menghubungi aplikasi lewat handphone dan dia datang kepada kita dan membawa berkas perlunya, kemudian hal itu selesai. Itu yang kita lakukan karena Depok itu punya kayak ibu kota dan banyak para orang-orang penting di sini yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dan mohon maaf, ini bukan curhat, tetapi anggaran yang kita kelola selama setahun itu di Dirjen PHU, dikasih PHU cuma 54 juta. Satu tahun. Jadi kami ketika melakukan bimbingan manasik atau ketika ada jemaah yang konsultasi kami Bu, hampir setiap hari itu yang tadi Bapak sampaikan, di kami sudah ada one stop service ya, jadi mini PLHUT kalau saya sampaikan, karena memang kami belum ada PLHUT, cuma kami memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Insya Allah jemaah sekali datang ke sini pulang sudah membawa porsi. Selain itu juga kami ada konsultasi setiap hari baik dari sisi umroh maupun haji khusus dan lain sebagainya. Kami sampaikan ke masyarakat, Bapak Ibu pastikan ketika ada yang menawarkan haji khusus, pastikan bahwa dia sudah punya PIHK. Jangan sampai, karena kemarin tahun lalu itu sempat ada kejadian ya Pak Kiai ya, oknum dijual haji langsung berangkat dari Kemenang. Itu langsung kami datengin Bu, saya meskipun perempuan, saya datengin Bapak, kalau ini tidak ditutup besok saya akan bawa polisi, karena itu menyesatkan masyarakat. Tidak ada yang namanya Furoda itu, mohon maaf dari kami, jadi begitu menyampaikan bahwa dijual porsi tidak terpakai, tidak ada, itu kan menyesatkan masyarakat. Makanya saya sampaikan ke jemaah ketika kita manasik maupun ke masyarakat yang lain ke sini, saya sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu ditawarkan Furoda, pastikan bahwa itu sudah punya PIHK. Kami ditemani oleh Pak Muji ini Pak. Pak Muji ini adalah yang haji khusus. Di Pak Muji ini data yang rencana mau berbahasa haji khusus tahap 2 tahap berikutnya dari Pak Muji adalah teknisnya. Kalau ada pertanyaan tentang haji khusus, siap kita jawab sampai teknis yang paling kecil. Pak Muji mau maka kamu menjadikan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang belum sekarang. Oh ya. Sekarang saya belum banyak pertanyaan. Karena waktu itu saya simpan. Iya. Begini menghadapi saya ada izin tour and travel yang tidak tahu. Nah saya nggak bisa menjawab karena bagaimana masalahnya dia kalau nggak salah. Kalau nanti saya diberikan jawaban, saya nggak jawab. Perizinan Rupiah. Jadi untuk mengurus perizinan umrah atau haji khusus Rupiah. Kalau ada yang mengatakan bayar, apalagi nah, biasanya yang terjadi itu jual beli. Jadi daerah sudah punya izin, punya PT-nya dijual take over ke orang. Maka ini di luar pemerintahan. Saya bisa jawab, makanya saya jadi. Iya. Ini berarti take over jual beli PT. Oh Bukan perizinan di Kemenang, bukan. Mereka menjual PT-nya, hasilnya kepada yang lain.